Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita dengan penuh ucapan syukur untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita, mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Yesus, Yesus, Allah mulia, pertolongan-Mu memulihkan hatiku. Haleluya, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kuasa-Mu yang besar menolong setiap kami, memulihkan hati kami. Hosana, terpuji Allahku, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Benar Tuhan bahwa kuasa-Mu melebihi segala permasalahan kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar menolong kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin disempurnakan seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Pagi hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah anugerah, yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara tentang anugerah, pastinya Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan istilah anugerah. Anugerah di sini memiliki pengertian kasih karunia, pemberian Allah yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi karena begitu besar cintanya Allah kepada setiap kita semua, kita dilayakkan untuk menerima pemberian itu atau anugerah itu sendiri. Betapa bersyukurnya kita ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup karena anugerah. Kita ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pemberian Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita
tidak bersyukur. Dan parahnya lagi, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong karena kita merasa bahwa kepandaian kita, kekayaan kita, harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita itu bukan karena kemampuan kita, kepandaian kita, bukan karena diri kitalah yang mendapatkannya atau yang membuat kita bisa meraihnya. Tetapi apa yang hari ini kita miliki semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Lebih dari itu semuanya, anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada dasar bahwa hanya kasih Allah lah yang membuat kita menerima anugerah keselamatan. Keselamatan itu kita terima melalui iman percaya kita kepada Kristus, di mana Kristus mengorbankan dirinya untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya sekalipun berdosa, yang seharusnya menerima ganjaran dosa yaitu hukuman maut. Tetapi karena kita memiliki iman percaya kepada Allah kita, melalui pengorbanan Kristus, kita memperoleh keselamatan itu. Kita memperoleh hidup yang kekal. Di sini saya akan memberikan satu buah ilustrasi yang mungkin akan membuat kita semuanya atau Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan di pagi hari ini semakin bisa menerima sebuah ilustrasi, sebuah penjelasan tentang anugerah Tuhan. Nah, ilustrasi ini berbicara tentang seorang anak yang mendapatkan hadiah, dan hadiahnya ini istimewa karena berasal dari kedua orang tuanya. Hadiahnya berupa sebuah jam tangan yang bagus, bermerek, terkenal, dan mahal. Orang tua atau kedua orang tua ini memiliki pesan kepada anaknya. Kalau engkau menghargai hadiah ayah dan ibumu ini, maka engkau harus menjaganya dengan baik. Ini adalah pesan yang diberikan kedua orang tuanya kepada anaknya yang sudah menerima hadiah istimewa, yaitu berupa jam mahal, jam yang bermerek. Belum tentu semuanya orang itu mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Nah, namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam prakteknya anak ini teledor dan tidak bisa menjaga hadiah orang tuanya itu dengan baik. Jam tangan itu ditaruh sembarangan, tidak dirawatnya, sampai suatu ketika sang ayah menemukan jam tangan itu berada di keranjang sampah dalam keadaan yang sudah berkarat, rusak, dan kotor. Betapa sedihnya sang ayah ketika melihat hadiah istimewa yang diberikan kepada anaknya ternyata tidak dirawat dengan baik. Gambaran ini atau ilustrasi ini menjadi sebuah sikap di mana kita, anak-anak Tuhan, terkadang kita sudah diberikan hadiah istimewa dari Allah, yaitu anugerah keselamatan. Sadarkah kita
bahwa kita pun menerima hadiah istimewa dari Allah itu. Bahwa hadiah itu sangat istimewa, sangat berharga. Tidak ada hadiah yang melebihi pemberian Allah itu, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dilayakan dan kita memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Keselamatan itu kita terima bukan karena kebaikan dan kehebatan kita, namun semata-mata hanya anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita seharusnya tidak menyia-nyiakan anugerah tersebut. Jangan sampai kita mengambil sikap yang salah seperti ilustrasi seorang anak tadi. Ketika mendapatkan hadiah istimewa, dia tidak menjaganya dengan baik, tapi dia sikapnya teledor, tidak menjaga anugerah keselamatan dengan baik. Dalam kehidupan sekarang ini ada banyak hal yang bisa membuat kita lalai dalam menjaga anugerah keselamatan dunia. Ada banyak orang percaya itu ikut arus dunia, entah terpengaruh oleh ajaran sesat atau terpuruk dalam beban penderitaan dan akhirnya melepaskan imannya, melepaskan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita semuanya. Ada pula yang terjebak dalam pergaulan bebas, kesenangan duniawi, korupsi, dan lain sebagainya. Teguran firman Tuhan dihiraukan ketika dia mendengar firman Tuhan hanya berlalu begitu saja. Dia tidak mengindahkannya. Dia lalai untuk menjaga anugerah keselamatan itu, sehingga harus melepaskan anugerah yang sudah ia terima. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sadar betul bahwa karena besarnya kasih Allah kepada setiap kita yang percaya kepadanya, kita memperoleh anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Seharusnya kita bersyukur, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, menjaga anugerah keselamatan itu dengan baik, dan kita boleh membagikan anugerah keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu karena sudah cuma-cuma kita menilainya murahan. Jangan sampai seperti itu. Tuhan sudah membayar anugerah keselamatan itu dengan darah yang mahal. Tidak ada harga yang murah. Itu semuanya harganya mahal. Maka jangan sampai kita yang sudah memperoleh sesuatu yang mahal itu kita tukar dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Ada yang menjual imannya, iman percaya, meninggalkan anugerah keselamatan itu dengan mencari pasangan hidup di luar Kristen, di luar anak Tuhan. Ada yang menukar imannya untuk memperoleh pekerjaan. Ada yang melepaskan anugerah itu dengan memperoleh harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Jangan sampai hal-hal dunia ini yang sifatnya sementara mengalahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tetap pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Kita jaga anugerah keselamatan itu, dan kita akan sama-sama melihat ketika kita menutup mata di dunia ini, kita akan membuka mata kita di sorga dan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita.
Memang tidak mudah untuk menjaga anugerah keselamatan itu. Tetapi kalau kita memiliki prinsip yang kuat, kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, tidak akan ada yang dapat menggoyahkan iman percaya kita. Sehingga kita tidak akan mudah melepaskan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Biarlah di pagi hari ini kita semakin menyadari betapa berharganya anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita akan jaga dengan baik sehingga Allah Bapa kita yang sudah memberikan anugerah itu merasa bahagia, bersyukur karena kita yang menerimanya menjaga dengan baik. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita akan tutup dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, untuk tetap setia menjaga, merawat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Jadikan kami tidak hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami, dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga petang nanti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan senantiasa menjagai, menopang, menyertai, memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk menjadi anak-Mu yang semakin hari semakin dengar-dengaran akan Engkau dan semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.